Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kasih setianya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diberi kesempatan dan hari baru oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kegiatan kita hari ini. Saya akan mengambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi para pendengar. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Saya lanjutkan dengan Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Buanglah segala kepahitan, tetapi hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kasih setiamu, penyertaan-Mu yang menolong dan menopang kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan segala berkat dan kasih setia-Mu. Bapa, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema pengampunan yang menyembuhkan. Salah satu karya terbesar Allah bagi manusia adalah Ia turun ke dunia, memberikan nyawanya untuk mengampuni dan menebus segala dosa manusia. Ia juga berkehendak, bahkan memberi perintah supaya kita, para pengikutnya, memberikan pengampunan kepada sesama. Pengampunan Allah bagi manusia berdampak besar, yaitu bagi keselamatan manusia. Demikian pula pengampunan kita terhadap sesama sesungguhnya juga berpengaruh besar pada diri sendiri dan juga pada orang yang diampuni kesalahannya. Ada sebuah kisah nyata tentang sebuah pengampunan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1994. Tepatnya dimulai pada 7 April dan berlangsung selama sekitar 100 hari hingga pertengahan Juli, yaitu sebuah peristiwa genosida di Rwanda. Salah satu peristiwa tragis dialami oleh Immaculée Ilibagiza. Ia kehilangan hampir seluruh keluarganya dalam genosida Rwanda tersebut. Ia bersembunyi selama 91 hari di kamar mandi kecil bersama dengan 7 orang wanita lainnya. Dan setelah perang berakhir, ia memilih untuk mengampuni para pembunuh keluarganya. Di dalam sebuah bukunya berjudul Left to Tell, ia menulis, "Saya memilih untuk mengampuni karena saya tidak ingin kebencian itu menghancurkan hidup saya." Sebuah pilihan yang sangat berat, namun sangat tepat. Kebencian yang disimpan akan mengakibatkan berbagai efek negatif. Kebencian merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga menggerogoti jiwa dan tubuh kita sendiri. Jiwa yang gelisah dan tidak dapat mengalami damai sejahtera. Rohani kita tidak akan mengalami pertumbuhan dan bahkan tidak mengalami pengampunan dari Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, di sana dituliskan, "Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Pengampunan berpengaruh pula bagi kehidupan fisik seseorang.
yaitu pada kesehatan. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa hal itu bisa mempengaruhi kesehatan jantung, tekanan darah, demikian juga gangguan tidur, karena pikirannya yang terus-menerus bergulat dengan rasa benci. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kebencian yang dipendam juga dapat mengikat orang lain, berpengaruh pada hidup orang tersebut. Orang yang kita benci bisa merasa bersalah, malu ataupun tertekan. Rasa putus asa atau kehilangan harapan. Merasa putus asa karena sepertinya tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki sebuah hubungan. Terutama jika mereka menyadari kesalahan mereka, tapi tidak mendapatkan sebuah pengampunan. Pengampunan adalah anugerah yang membebaskan bagi orang lain, tetapi sesungguhnya juga membebaskan diri kita sendiri. Sebuah kebencian akan menciptakan lingkaran konflik yang sulit diputus, yaitu lingkaran kebencian dan balas dendam yang tiada akhir. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mengajarkan kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya berkatilah. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak hanya mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, namun kita juga diajar untuk mengupayakan hal baik bagi orang tersebut, yaitu memberkatinya. Pengampunan yang kita lakukan hari ini bukan hanya membawa berkat atas hidup kita, tetapi juga melepaskan berkat bagi orang yang kita ampuni. Demikian pula akan terjadi sebuah pemulihan bersama di dalam sebuah pengampunan. Marilah kita mau meneladani Yesus Kristus Tuhan kita yang menyediakan ruang pengampunan bagi orang yang bersalah, orang yang melakukan kejahatan, bahkan orang-orang yang telah menyalibkannya. Pengampunan memang bukan hal yang mudah, namun mari kita mau belajar merendahkan diri di dalam kasih Tuhan, serta kita juga meminta kuasa darinya untuk dapat melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti, orang yang sudah mengkhianati, menipu, atau yang menghancurkan kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengampunan yang Engkau berikan bagi kami, bagi segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami yang sebenarnya tidak layak, namun Engkau layakkan untuk menerima pengampunan. Ampunilah kekerasan hati kami dan keegoisan kami yang belum bisa mengampuni. Maka dari itu, tolonglah kami supaya kami juga mampu untuk memberi pengampunan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau juga menilik setiap hati orang-orang yang sedang terluka karena perbuatan orang lain, entah itu perkataan, tindakan, atau segala hal-hal upaya jahat dari sesamanya. Tuhan kiranya membebat dan Tuhan kiranya memulihkan luka hati mereka, serta memampukan mereka untuk memberikan pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kiranya turunlah atas kita sekalian berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.